the team selalu fokus untuk single fokus. Single fokusnya apa? Metrik pencapaian. Padahal metrik pencapaian itu bisa terjadi kalau ada namanya Coach kasih solusi. Coach Rene, calon direktur utama Garuda Indonesia. Ya kan kita doa boleh dong. Pak Wildan, maaf, bukan maksud makar nih Pak Wildan. Maksudnya kan siapa tahu kan doain untuk di 2079 misalnya, kan kita nggak tahu. Soalnya kan semoga tidak ada reaktif daripada netizen. Kan nggak mungkin dong. Kenapa tiba-tiba ngomongin Garuda sih, ada apa sih? Berita lagi rame. Oke. Maksud saya tuh, saya ngomong begitu ya kali-kali ada peluang kan buat Coach Rene gitu. Nggak tertarik gue kalau di direksi, tapi kalau buat pengawas Rame, siap soalnya. lah. Oh, mau komisaris maunya milih. Nggak mau kerja, nggak mau 6 to 9 apalagi nggak mau Pak, udah lewat masanya. Dasar lo kayak Ahok. Ya kan Ahok kan komisaris utama Pertamina. Gua kan nggak ngomong negatif. Keren Pak Ahok. Betul, keren banget. Nggak mau loh beliau. Apalagi yang dia buka tuh yang di podcastnya belum lama ini gokil banget tuh. Oh, lo belum lihat lo pasti. Tahu. Galak banget itu. Iya, katanya coba saya jadi direktur utama gitu kan. Tapi sebelumnya dia ngomong saya ditawarin jadi direktur utama. Coba gini ya, menarik ya. Pak Ahok, selamat siang. Jadi di berita yang lagi beredar di Coach kasih solusi memang ini obrolannya buat para peniti karir. Apalagi kemarin Sritex kita nggak bahas lagi. Nanti ya. Bisa. Masih hangat nggak ya? Bisa. 10.000 loh. Seru tuh. Diperpanjang. Iya sih. Apalagi kan ada Danantara, jadi insya Allah aman. Wow, Danantara itu penopang ekonomi. Ntar gue kasih tahu nih. Kita harus obrol, kita udah janji pekan lalu. Pekan ini belum sempat, tapi kita ngomongin ini dulu. Sabar ya. Betul, gue tahu nih, rakyat Indonesia pasti berdamba-dambakan pengen sekali kayak seperti minimnya pengangguran di Saudi, Norwegia, Singapura. Saya paham, makanya Pak Prabowo melihat bahwa, oh iya ya, kok kalau kita mengekor pada BUMN tuh diolah lagi tuh kayak negara-negara yang maju-maju itu kan tingkat kemiskinan jadi rendah ya, tingkat pengangguran jadi rendah ya. Gue siap banget tuh untuk ngomongin itu. Dan antara nanti kita bahas ya, seru tuh, positif. Responnya positif semua loh, dan antara loh, keren. Luar biasa. Jadi yang ini dulu ya, yang di Garuda Indonesia dulu nih. Ini 6 Maret 2025. Hari ini, tepat sekali kami syuting. Pagi tadi, Serikat Karyawan Garuda desak direksi nonaktifkan ex pegawai Lion Air imbas viral gaji puluhan juta. Kan baru menjabat ya? Kok langsung didesak lagi? Gimana sih? Coba beritanya, bawahnya nih ya. Jadi ada surat protes ke manajemen karena merekrut 14 mantan pegawai Lion Air Group menjadi bagian dari direksi Garuda Indonesia. Nggak, kalau kompeten kenapa emang Coach? Nggak masalah, makanya gue belum tahu case-nya secara detailnya seperti apa. Pak Wildan selaku dirut itu beliau sebelumnya di mana? Lion. Oh. Lion. Jadi ya makanya kita bisa bahas banyak banget dari berbagai macam angle. Jadi kalau gue baca di sini ada yang marah, serikat pekerjanya marah, orang-orang internal Garudanya guncang, nggak puas. Kenapa? Karena ada gerbong yang dibawa sama CEO. Jadi kayak lu tiba-tiba diangkat jadi ketua komunikasi, direktur komunikasinya Danantara gitu kan. Terus lu narik Renat, lu narik si Rishad, narik Rauda gitu kan, narik Tiara. Ya ini nih kurang lebih case-nya kayak gitu. Dan hebatnya detail banget, mereka dapat datanya. Oke. Ya. Ini kita runut bentar ya, sebelum kita sebutkan nama-namanya, karena memang ini adalah udah konsumsi publik kan. Ini bukan aib atau gimana kan? Udah dibuka kok. Ya, karena udah perusahaan TBK juga kan. Walaupun Garuda udah bikin announcement ya, membantah bahwa tidak sesuai dengan prosedur, dibantah. Ada juga nanti beritanya ya. Nih, sebenarnya boleh diceritain nggak Coach mengenai etika atau apa segala macamnya kalau ikut bawa gerombolan, gerbong itu kan sering terjadi, apalagi di jabatan politis. Kayak misalnya contoh ditunjuk sebagai menteri ini. Nanti kita nggak bilang semua ya, tapi kan biasanya ceritanya tuh staf susnya, staf atau tenaga ahlinya itu kan bawaan satu paket dari kantor lama. Ya kayak misalnya kita tahu bersama kemarin kan Kementerian Pendidikan juga begitu atau zamannya Pak Nadiem yang terhormat gitu kan. Kan kita pernah dengar taunya ada beberapa juga bawa dari Gojek. Yang kayak gitu-gitu kan. Tapi kan kalau kompeten kan maksudnya menurut gue sih aman-aman aja. Tapi sebenarnya etikanya gimana sih? Menurut gue gini, lu menyebut kata etika. Kalau kata etika itu apakah ada, bukan bicara soal kaidah yang dilanggar saja, tapi azas kepatutannya tuh make sense nggak? Kita pakai berbagai macam cara ya. Kalau dibilang 14 tuh banyak atau sedikit, Der?
Oh iya banyak. Ya tergantung. Eh? Kalau dibandingin 1, 14 banyak. Oh, oke. Tapi kalau dibandingin 28, 14 sedikit. Betul nggak? Oke. Dibandingkan dengan karyawan Garuda yang jumlahnya 12.474. Oh dikit lah. Jadi 14 orang itu kalau gue hitung, kalau gue matematikanya nggak salah itu 0,11%. Sedikit sekali. Nggak banyak kalau ngelihat dari proporsinya. Kalau misalnya karyawan Garuda cuma 34, lo bawa 14 orang, ya itu invasi kerasa banget. Ya. Gitu ya. Nih gue bukan berusaha membela Garuda ya. Gue cuma mau bicara secara faktual data-datanya aja dulu ya. Gue jabarkan ya. Jadi nomor satu itu ya. Terus ini menariknya, gue nggak tahu nih gajinya bener apa enggak. Ya. Kita asumsikan bener deh. Boleh ya. Data yang menunjukkan bahwa total yang harus dibayar oleh Garuda kepada orang-orang bawaan gerbong CEO itu adalah 975 1M lah per bulan. Katakanlah kalau 1M per bulan, ya, itu kan 13M per tahun, betul kan? Karena ada tunjangan hari raya, betul ya? Iya. Banyak atau sedikit? Tergantung lagi lah. Nah kan, jawabannya begitu. Karena gini, kalau frame-nya bilang, ini kok gede banget? Iya, kalau lo gajinya 10 juta, ini gede banget. Ya kan? Kalau lo gajinya 50 juta aja, ini gede banget. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang, tunggu dulu, Garuda revenue-nya berapa ya? Garuda tahun 2023 revenue-nya gue catat nih 47 triliun. Jadi secara proporsi pengeluarannya dari revenue-nya itu 0,027%. Menarik ya? Menarik ya? So, nih lo akan punya yang dengerin nih, apalagi yang ada di kubu Serikat Pekerja Garuda. Kenapa Coach Rene kok belain Garuda gitu ya? Gue cuma ingin mendudukkan pada porsinya. Lo kalau masuk ke satu tempat, lo diminta untuk berkiprah, betul kan? Karena kan walaupun kita tahu Pak Wildan sama Pak Erik katanya teman, ya kan? Teman pribadi atau apa? Wallahu a'lam, gue nggak tahu. Coba gimana ya? Jadi Pak Wildan sebelumnya Direktur Utama Lion Air. Yes. Oke. Dan juga beliau, dia katanya teman seangkatannya di mana gue nggak tahu dan gue nggak mau bahas. Sama Pak Erick Thohir. Sama Pak Erick Thohir. Sehingga ada kesan kan kalau ngomong gitu dia ditunjuk hanya karena pertemanannya. Tapi tunggu dulu, dia kan udah CEO juga sebelumnya di perusahaan penerbangan juga, betul kan? Betul kan? Dan kan nggak mungkin karena misalnya gini, Dar bantuin Moya ya, karena gue lagi bantuin Moya gitu ya. Terus dia bilang, oke coach, oke. Terserah lo mau ngapain, kan nggak bisa gitu. Der, gue nggak mau tahu caranya. Gue pengen lo pasti begini, betul nggak? Iya. Lo minta gue, coach, benahin, kasih solusi, coach. Oke. Gue kan nggak mungkin. Oke. Ya udah, terserah gue ya, Der. Sampai kapan nggak tahu. Oh, ya kan nggak gitu. bisa. Pasti ada ruang publik, ada ruang pertemanan, ya kan? Di ruang pertemanan ya mungkin lo bantuin gue dong. Tapi di ruang publiknya kan ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga sih yang namanya, gue kalau bicara jadi berempati dengan Pak Wildan ya, gue akan bilang ini, boleh, tapi gue butuh tim. Betul nggak? Dan cara yang paling elok, ketimbang bawa timnya untuk gantiin semua orang, dimasukin di CEO office. Jadi secara etika, kepantasan, benar. Tapi kok banyak sih CEO office-nya? Loh, ada yang... Nih, gue kasih kalau bilang banyak kan harus ada pembanding ya. Iya. Ya kan, waktu Pak Anies masuk ke jadi gubernur, beliau itu mendirikan yang namanya TGUPP. Ya kan, tim pokoknya tim percepatan pembangunan. Ya. Yang esensinya adalah gini, Pak Anies itu kan menelurkan janji politik, ya kan, yang harus dijadikan reality. Cuman kan ini ada aparat yang tidak berpolitik yang harus memahami janji politik ini, sehingga butuh yang di tengah. Itu jumlahnya 50-an. Dan mereka memang orang-orang yang duduk di situ selama Pak Anies ada di situ. Pada saat sudah selesai, ya selesai. Digajinya sama siapa? Digajinya oleh sudah ada anggarannya tersendiri. Gue nggak paham modelnya seperti apa, tapi kayaknya ada sistem pendanaannya. APBD? Bisa iya, bisa enggak, gue lupa deh. Ya, daripada gue salah. Tapi itu yang dilakukan oleh orang yang baru menjabat di tempat yang sama sekali dia baru. Dia nggak tahu, dia harus membawa orang-orang yang dia percaya dong. Betul kan? Iya, niatnya mah baik-baik aja. Betul kan? Iya. Nah, yang menjadi masalah sekarang begini. Sekarang gue lihat dari sudut pandang Garudanya. Garuda ini baru mulai pulih, bro.
Kan lu masih ingat ya kisah waktu itu kan kita sempat mau undang cuman belum berhasil ya. Orang Garuda siapa Pak Irfan kan untuk menceritakan karena itu transformasinya gila men. Itu utang dari 9 billion US dollar itu bisa kemudian direstrukturisasi jadi sekitar separuhnya. Dan akhirnya dari perusahaan yang udah mau kolaps, sudah mau tenggelam, Garuda tuh udah mau tutup men. Iya tahu. Ya kan? Akhirnya bisa bertahan. Dan sekarang gue senang banget sih jadi berkiprah lagi. Iya nggak? Tapi kenapa diganti ya? Ya kan mungkin gini. Kan bagus. Pak Irfan dan orang-orang yang ada di situ tujuan utamanya, menurut gue, ini gue berprasangka baik ya. Itu untuk memastikan proses deal-deal finansialnya bisa diberesin. Jadi ini orang-orang keuangan bro yang masuk. Ini nih. Bukan. Pak Irfan. Yeah. Nah, pada saat udah beres, lo harus bersaing dengan penerbangan lain dong. Berarti maka orang-orang sebaik-baiknya adalah orang-orang penerbangan. Ya penerbangan, pemasaran yang harus masuk. Iya. Bener atau enggak waktu yang akan membuktikan. Gue cuma ingin menjelaskan begini. Garuda itu bisa menjadi Garuda seperti sekarang melalui proses berdarah-darah. Iya. Dan orang-orang yang ada di dalamnya itu kayak ikut roller coaster men. Sempet beberapa kali kan CEO-nya yang nggak berguna, yang nggak usah disebut, yang bawa motor masuk itu Bronton itu kan, ya kan, itu nggak usah disebut lah, ya kan, yang akhirnya bikin malu organisasinya, terus ada korupsi yang terkait dengan mesin, dengan lease pesawat melibatkan Pak Satar itu kan, masih ingat kan? Sehingga efeknya apa? Hutang-hutang itu harus direstrukturisasi. Dan dalam prosesnya begitu banyak karyawan Garuda yang harus melalui satu proses di mana gaji mereka dipotong. Nah sekarang udah mulai baik nih. Udah mulai ada kesempatan di mana gue boleh mulai memikir-mikir gak cuman bertahan, tapi bisa bertumbuh kembang di dalam pekerjaan gue. Ada bos baru. Bos baru bawa gerbang baru. Gimana rasanya? Iya pasti ada office politik, konflik of interest. Iya kan gitu. Jadi menurut gue begini, ini kita nggak boleh cuman berdiri di satu kubu. Gue belajar banget deh dari teman gue yang rezim, mulai beralih jadi rezim gitu ya. Dia mengingatkan ke gue, bukan lo ya, bukan lo. Oh iya. Ya, siapa namanya Renat gitu ya, lain lagi. Oh iya. Gue gak kenal kalau itu. Jadi dia bilang kita harus lihat dari dua sudut pandang. Tapi ini benar juga, ini case yang menarik nih. Ini gue khawatir kalau ngelihat secara etika, kan lu tadi pantas nggak? Ya pantas-pantas aja. Dia butuh mencapai pekerjaannya, menuntaskan targetnya, dan dia butuh orang-orang yang dia percaya dong. Betul nggak? Sampai terbukti ini nggak, walaupun memang nih ya ada protokol Budi Rut katanya itu adalah suster katanya. Jangan bercanda, ditulis di atas, ditulis naikin. Nggak, suster kenapa dimasukin gaji ke situ? Ditulis, ya Pak Wildan nggak gitu amat ditulis, juga kali. Lihat tuh. Mana sih? Tuh, gaji 2 babysitter istri. Bukan gue yang ngomong loh. Ini katanya, tapi katanya yang ditulis di sini. Oh gitu. Iya kan? Itu apa tugasnya apa? Memastikan satu-satunya yang unethical, satu-satunya yang secara etika nggak memenuhi itu ini. Nggak, maksudnya apa korelasinya suster tapi dimasukin jadi gaji pakai kalau bener kan APBN. Ini harus dibuktikan. Apa sih? Enggak, itu uang BUMN. BUMN, ya kan? Salah nyebut. BUMN. Kalau orang-orang yang di atas tadi turun lagi deh. Gue udah cek tuh yang namanya Pak Darsito, Pak Cahyadi, Pak Heri, ya. Itu orang-orang kaliber, men. Mantap dong. Orang-orang yang kalau lo lihat LinkedIn ya, memang punya Keren. punya apa ya? Punya pengalaman, punya ilmu ya untuk membantu. Tapi tidak juga menjawab apakah di dalam Garuda nggak ada orang-orang itu. Ya pasti ada juga. Cuman kan belum dikenal sama bapaknya. Ya. Betul ya? Dan proses ini kan terjadi cepat sekali sehingga harus diputuskan dengan cepat. Oke, gue tarik beberapa orang. Nah, pertanyaan 14 itu kok banyak banget? Ya gue gak bisa mengatakan bener. Ini relatif bro. Kalau dibandingin TGUPP 50 lebih. Iya kan? Tapi kalau dibandingin karyawan ya sedikit banget. 0,11%. Oke. Nah ini menarik. Bentar coach. Diukur dari jabatan, memang tuh CEO office ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke ya. 2 pertanyaan nih. Kenapa semuanya CEO office? Maksudnya kan bukan ada yang kayak CMO, misalnya gitu. Kalau maupun misalnya CEO office tuh gini. Jangan ketara-ketara amat misalnya takutnya. Dan apa yang membedakan gajinya sama-sama jabatan CEO office,
spesialis, tapi ada yang dari start from 52 juta sampai ada yang 117 juta. Sejujurnya secara spesifik gue nggak tahu. Tapi yang gampangnya tuh begini. Gue kebetulan ya lu juga pernah kita bedah sama-sama ya ilmu gaji ya. Oke. 100 juta tuh untuk di level di perusahaan kelas A seperti Garuda. Ya kelas Garuda kayak turun deh. Sekarang dia anak perusahaannya Enjourney. Jadi di bawahnya. Jadi kelas B deh ya. Itu sedikit apa banyak? Sedikit lah. Sedikit. Kecil Kan itu. Kemarin last week kita baru bahas Mandiri berapa? Masih ingat nggak? Berapa miliar? 9M. 9M. BCA berapa? 10M. Per bulan saudara-saudara. Iya. Makanya lihat yang kemarin bedah gaji. Pertamina berapa? Ya sekitar mestinya sih range-nya kalau Pertaminanya ya. Iya. Kalau yang kemarin kan yang ditangkap 2,2 M per bulan. Mungkin kalau Pertamina ya kurang lebih sama Mandiri. Oh, Pertaminanya yang pusatnya ya? Berarti 9 miliar misalnya. Sekitar lah. Gue belum lihat datanya ya. Ini miliar hampir belas tapi nggak bisa jadi juga nggak sampai gitu. Direksinya ya. Iya. Kalau kerugian negaranya? Enggak, sorry. Kamu kan gimana sih? Sorry. Ya cuma banyak nanya angka. Banyak tapi yang poinnya tuh begini. Kalau pertanyaan lo kenapa gajinya segitu, nggak tahu, mungkin hasil dealnya. Maaf ya, bisa aja di tempat sebelumnya mereka gajinya lebih tinggi loh. Cuman karena ingin membantu jadi segini. Mungkin nggak gajinya lebih di tempat lalu lebih rendah dan sekarang lebih tinggi. Ya mungkin juga. Gue nggak tahu, deal itu kan gue nggak datang. Tapi yang bisa kita katakan begini, angka-angka ini yang terkesan fantastis harus dibandingkan dengan apa? Nah, kalau kita menarik bandingkan dengan gaji-gaji, coba deh Tiara, gaji Garuda gitu ya. Kita coba cek ya. Di ini aja, Google aja. Gaji karyawan Garuda. Gaji karyawan Garuda. Oke, menarik. Iya kan? Nah, kita bandingkan. Soalnya yang reaktif kan Serikat Pekerja Garuda kan? Yes. Nah, ini gaji karyawan Garuda Indonesia dari pramugari, pilot sampai teknisi. Pimpinannya 60 juta per bulan. Ini tahun berapa? 2024 tahun lalu. Masih update. Berarti ini gue bisa duga ya, ini efek dari masih austerity program. Tahu austerity program ya? Apa tuh? Austerity itu program penghematan. Ya. Jadi gaji segini ini karena memang bukan dalam keadaan normal, perusahaan masih berusaha bertahan hidup. Kemarin lagi defisit soalnya. Gue menduga kalau pimpinannya harusnya, kalau pimpinan tuh gue nggak paham yang dimaksud pimpinan tuh di sini apa. Kalau level direksinya sih menurut gue harusnya tiernya itu sekitar 2M-an per bulan. Harusnya. Harusnya perusahaan sebesar ini ya gajinya, perusahaan dengan income 47 triliun. Walaupun masih sebagian besar dipakai buat bayar cicilan. Ya kan? Tapi angka-angka di sini artinya masih dalam proses austerity program. Tidak mengherankan buat mereka melihat ada yang bergaji 100-an juta. Itu marah, nggak heran. Nggak heran lah, lihat aja gajinya segini. Paling topnya aja 60 juta terus 33 juta. So, ini datanya dari mana ya? Kita ngambil dari dari inilah.com, kita mesti cek lagi ya. Validitasnya. Tapi lagi-lagi itu alasan bahwa pada saat ada orang baru masuk, orang baru kan bilang gini, "Lah, gue kan meninggalkan pekerjaan yang lama. Ada risiko yang gue harus ambil dong dengan masuk ke tempat ini. Belum tentu semua orang suka, dan sekarang udah terbukti orang-orang di sekitar gue nggak suka. Jadi ya gue mungkin minta lebih, atau gue minta sama lah paling nggak. Betul ya? Betul ya? Iya nggak? Atau ada juga mungkin teman dekat Pak Wildan bilang ya udah deh gue lakuin gitu. Mungkin gue udah masuk usia pensiun, ya udah gue sekalian aja pensiun di tempat yang sebelumnya, sekarang gue jalanin. Tapi tentunya buat orang Garudanya akan ngeliat gini, lah orang yang nggak pernah ngelaluin apa yang gue laluin, kok bisa dapat gaji segini? Belum lagi peran dia sekarang kayak bos banget gitu kan. Sebutan CEO office ya, itu kan tidak punya posisi struktural, tapi sangat berpengaruh. Karena dia kepanjangan tangan CEO kan. Dia punya telinganya CEO, bahkan dia punya mulutnya CEO. Itu yang bikin gemes. Jadi memang kalau boleh gue rangkum, problem terbesarnya kurang ngobrol. Nggak ngemeng. Itu kan. Jadi yang dirasakan itu tidak terkomunikasikan. Akhirnya ngomongnya semuanya ke publik, ngomongnya ke sini. Bukan yang ngomong, walaupun suratnya ditujukan ke Pak Wildan tadi, tapi udah terbuka kemana-mana. Pasti ada yang bocorin. Kenapa? Udah senep banget. Berarti mungkin udah sekali nggak direspons, 2 kali, atau mungkin nih kok petentang-petenteng banget sih, data-data gue diminta.
Iya kan? Tanpa kuno-kulonuan, lo nggak jelasin lo siapa, lo cuman bilang lo utusan dari CEO, gue nggak kenal lo siapa, lo nggak ada di sini waktu kita masih susah. Terus sekarang lo datang minta ini itu, emang lo siapa? Nah, khawatirnya kebutuhan untuk memastikan target terpenuhi, growth itu terjadi, lupa bahwa dalam yang paling simple itu basisnya adalah rasa. Mutual respectnya nggak ada, saling menghormatinya belum terbentuk, tapi udah didor. Jadi nggak cukup waktu untuk dua tim ini bisa sinergi. Dan akhirnya gue pengen bawa nih ke obrolan kita. Gue jadi cari referensi der. Ada namanya Kyle Bradley. Ini orang menarik. Dia tahun 2022 dia bikin meta analysis. Meta analysis itu menganalisa analisa yang udah ada sebelumnya terkait tim. Jadi dia kumpulkan, coba tebak dari berapa? 200.000 tim. Dia meneliti 200.000 tim dalam kurun waktu 40 tahun ke belakang. Dengan menggunakan 274 dimensi dan total orangnya 500.000 untuk tahu yang disebut sebagai high performing team itu kayak gimana sih? Gile. Ya, bisa di ini Kyle Bradley. Ya, high performing team. Bapak ERP Indonesia kali ya? Apa internasional ya? Bapak OKR kali. Bapak OKR juga ya. Tapi gini, kira-kira menurut lo, kan ada 200.000 tim ya. Tim yang masuk high performing team ada berapa persen? Ya kecil lah berarti ya. Berapa kira-kira? Aduh, berapa persen ya? Tebak. High performance kan? High performing team. Dari 200. Dari 200.000 tim, 500.000 orang. Ya sekecil-kecilnya kalau 200.000 ya berarti... Ya hitungannya sih tetap ribuan deh. Berapa? Kira-kira berapa persen? Kalau anggaplah 10%-nya aja. 10%? Ya kan minor kan? 20.000? Iyalah. 10%? 10%-nya aja. Ya kan sangat minor itulah. Mau 5% pun berarti jadi 10.000. Lo tahu berapa? Berapa? 0,1%. Hah? Di bawah 0,1%. 50 200. Sekitar 150 100. tim saja, seratusan tim saja. Iya. Dari 200.000 tim. Menarik ya. Jadi gini. Gak ada 5%-nya ya. Dan ini menariknya begini. Bukan karena kekurangan strategi. Bukan karena strateginya nggak hebat. Bukan. Terus? Penyebab utamanya itu bukan karena strateginya nggak hebat. Bukan karena moralnya jelek. Bukan. Kok? Tapi karena kagak ngomong. Gile. Segitunya. Nggak ngomong. Contoh nggak ngomong tuh gimana sih maksudnya? Nggak ngomong tuh begini. Antara yang dimauin sama bos sama yang dipahamin anak buah tuh dua hal berbeda. Lo kan sering ngomong gini kan? Ngerti gue. Lo sebagai bos kan, gue suka perhatiin ya dari sejak lo masih di Kokas sampai sekarang lo menjadi lebih sibuk, manusia-manusia yang ada dikasih solusi lebih banyak. Dan sering sekali, bahkan nih gue ngambil potret lo aja, maaf ya. Jadi kalau gue jelek-jelekin dari sendiri gitu ya. Gak apa-apa lah. Iya kan? Iya. Pernah lo baru duduk, baru capek, datang gitu ya, tiba-tiba ada 3 anak buah lo langsung nyerbu lo. Yang satu ngomong trafficnya lagi merah, terus yang satu lagi ngomong tentang Pak, untuk penjualan yang untuk umroh, paket umroh kita udah ada 5, alhamdulillah. Ya, terus ada yang satu bilang, Pak, schedule yang buat besok begini. Terus lo nggak, itu bukan pernah. Tadi betul kan? Bukan pernah, kayak pernah tuh udah kayak berapa lampau gitu. Tadi begitu. Ada dia lagi. Udah gue perhatiin. Gue jadi bulan-bulanan sekarang. Ya, telat setengah jam, 1 jam sih kalau buat gue ya. Dia telat setengah jam. Dan bener-bener, ampun coach, betul. Dan pas dia datang bener-bener diserbu. Dan gue satu, karena gue ngelihat bapak ini ya, sejak masih begini ya, sekarang jadi gini. Jadi gue paham. Dan gue ngelihat banget yang si Kyle Bradley bilang nih terjadi juga dikasih solusi kalau lo nggak hati-hati. Karena apa yang ada di kepala lo belum tentu lo bisa ucapkan. Karena gini, bukan lo nggak mau menceritakan dengan benar, tapi lo banyak hal yang lo harus lakukan. Sehingga lo ngomongnya gini, ini tentang apa? Oh, kalau yang itu begini, oh yang ini begini. Sementara pada saat lo ngomong ke Tiara, yang menangkapnya dan dipikir itu buat dia adalah Erna. Paham ya? Iya. Paham nggak? Iya. Jadi piecemeal, informasi yang nyampe itu piecemeal. Sehingga apa yang terjadi?
tadi kita baru ngalamin kan, bukan Juli, 3, jadinya Agustus nih buat kita kan mau jalan, tadinya Juli kan. Ya, kita mau ngundang buat para perusahaan-perusahaan, kita punya satu tema ya, namanya satu tim, ya, satu coach, satu satu room. Ya, jadi one team, one coach, one room. Jadi kumpul lah satu Gue perusahaan. akan jelasin kenapa. Tapi poinnya begini. Tadi sebelum itu ada diskusi case tadi yang menarik sekali. Karena ada satu insight yang gue baru dapat. Wah, ternyata sudah penuh yang Juli. Jadi kita harus ke Agustus. Alhamdulillah. Iya benar-benar. Iya kan, dan insya Allah kita akan coba jalankan. Tapi ini kan skalanya masih skala kasih solusi. Bayangkan Garuda itu mengurus berapa penerbangan, berapa ratus ribu orang. Iya, makanya dia harus nambah tim gerbong-gerbong itu tuh, CEO spesialis tuh udah dipecah-pecah tuh pasti. Di samping itu, apa yang ada di pemikiran CEO-nya antara yang dia pikirkan dengan yang dia ucapkan itu dua hal yang berbeda. Iya. Kenapa? Karena dia ngomongnya ke sini dipahaminnya itu. Terus dia ngomong ke sini belum tuntas udah diganggu lagi yang ini. Betul nggak? Iya. Bayangkan buat CEO-nya aja antara yang di sini dengan yang di sini belum sinkron. Iya. Buat yang denger gimana? Wah, makin berantakan lagi tuh. Terus sekarang main ini. Iya nggak? Iya. Akhirnya bermain apa? Karena CEO kira-kira gampang atau susah? Tiara ketemu Derry gampang apa susah? Hah? Susah kan? Ini dikasih solusi. Lo ngebayang di Garuda nggak? Iya. Ngebayang nggak? Iya. Ya. Dan akhirnya dia apa? Asumsi, ditumpuk asumsi. Orang-orang ini dihadirkan cuman buat cari masalah. Wah, parah. Orang-orang ini digaji segitu, bentuk ketidakadilan. Kenapa gue cuma digaji segini? Sementara gue udah 10 tahun di tempat ini. Gue ngelaluin proses jatuh bangunnya yang namanya Garuda. Leader gue yang sebelumnya udah membawa tempat ini jadi selamat. Sekarang mau dirusak lagi sama orang ini. Betul gak? Iya, paham. Dan Pak CEO terlalu sibuk untuk merespon itu. Atau the team selalu fokus untuk single fokus. Single fokusnya apa? Metrik pencapaian. Padahal metrik pencapaian itu, metrik kinerja itu hanya bisa terjadi kalau ada namanya metrik interaksi. Wah, itu ke situ ya. Metrik relationship. Metrik compassion. Ini yang gak terjadi. Itu teman-teman. Nih, saya langsung kesimpulankan aja pokoknya. Kesimpulannya adalah kenapa kita bikin satu program namanya One Team, One Coach, One Room. Ada tambahan One Room tuh. Dan kita langsung ngobrolnya tuh bener-bener ayo kita safar bareng deh. Kita berangkat bareng deh. Itu permasalahannya. Nah, karena gue merasa bahwa kalau lu satu kamar, kan bukan Rasulullah SAW juga bilang bahwa ketika ingin kenal kita baik seseorang ada safar. 3. Ajak safar. Pertama safar. Kedua muamalah kan. 3 gue lupa apa. Iya, ada 3 kok. Pokoknya itulah. Nah, intinya safar, muamalah safar itu dua hal itu. Oh, ternyata nih gue bisnis sama dia nih begini. Begitu buka-bukaan dashboard, buka-bukaan buku keuangan, laporan dan lain sebagainya. Atau mungkin pas safar ya kan kelihatan semua tuh. Kemarin gue ketemu orang coach. Gulat berantem, ngobrol depan gue sendiri. Berantem gara-gara naik gunung antara laut jalur kanan apa kiri, teman gue. Hah, gimana? Jadi dia naik gunung. Rame-rame, ke safar lah ya kan, rame-rame. Kan kalau safar kenapa kalau lu mau tahu seseorang ya ajak safar gitu kan? Iya. Itu kan pasti kan capek di situ, ego keluar di situ ya kan? Kelihatan dia mau susah apa enggak kan kelihatan semua tuh. Mungkin itu kali jawabannya kan? Ada 2 jalur nih naik gunung nih. Agak kesesat kan? Ini jalur tracknya gitu. Tracknya gitu. Oke. 2 si A bilang, teman gue nih si A nih, kiri aja kita udah pernah laut sini. Karena nih anak hobi naik gunung lah pokoknya. Yang gue banget itu. Wah banget. Oh ya 30 menit mah enteng banget ya. Udah kan? Kiri aja, udah lewat jalur biasa. Si B bilang temennya, kagak, gua punya satu alternatif baru dikasih tahu. Kanan katanya bisa lebih cepat. Tapi kita belum pernah kesini. Enggak, tapi ini lebih cepat nyampenya. Kan mau nyampe puncak kan? Gitu. Kanan aja. Udah yang pasti-pasti aja. Enggak, ini juga pasti kok. Tampol-tampolan. Tampol-tampolan. Gulat, guling-gulingan. Bercanda. Kok bercanda? Umur berapa? Sendiri 40-an. Ini kalau di organisasi Iya. ada 3 nih bahayanya. Yang pertama nih bentuknya namanya Shark Tank. Oke. Pernah dengar ya ada acara Shark Tank ya? Di YouTube, ya. Tapi Shark Tank ini adalah indikasi tim yang tidak sehat.
Kenapa? Karena isinya saling gigit-gigitan Iya, di dalam situ, itu barusan yang cerita. Kenapa? Safar tuh, aduh. Merasa paling benar dua-duanya. Tidak ada yang memutuskan siapa yang harus memimpin. Itu kan pasti tidak ada kesepakatan siapa yang mimpin. Iya, akhirnya semuanya bisa gitu. Dengan ada kesepakatan siapa yang mimpin aja belum tentu bisa. Belum tentu gue percaya sama pemimpin gue, betul kan? Ya kan? So, jadi bentuk pertama itu namanya Shark Tank. Shark Tank itu ada inviting di antara orang-orang yang ada di dalam situ. Ketambahan lagi, orang-orang ini masih berwarna lion, masih berwarna eksternal, dibawa ke dalam organisasi Garuda. Maaf ya, kalau kita aja secara konsumen bisa ngelihat, kalau di bandara gitu antara wah ini Garuda gitu kan, oh itu Lion, beda banget kan? Beda kan, flavornya aja beda kan? Dari negara dari swasta sama negara juga. Iya kan, yang satu merasa gue mewakili negara, kenapa? Dia bawa bendera merah putih loh. Itu namanya flag carrier. Flag carrier kita namanya Garuda, betul kan? Sebenarnya satu lagi ya swasta, yang penting volume. Nggak apa-apa telat. Betul kan? Telat ya nggak apa-apa, yang penting lo tunggu, dan murah kan, ngapain lo komplain murah gitu kan? Iya. Sementara yang satu ya semuanya on time, semuanya proper, bajunya aja lihat aja. Nah, lo bisa ngebayang nggak? Ini dari gambaran luarnya ya kita udah ngelihat ini ujungnya kalau nggak diurai baik konflik. Kenapa? Karena tidak cukup waktu buat orang-orang baru ini masuk. Terus sudah dilihat sebagai, tahu nggak, kayak kalau ada sel kanker gitu kan mestinya langsung disikat gitu kan. Terus lihat wah gitu. Nah itu ini pentingnya. Bentuk ketidakberesan tim tuh yang pertama, Shark Tank. Yang kedua itu namanya petting zoo. Petting zoo, tau lo tau nggak kalau ke petting tuh yang ini yang ngepok-pok gitu tau ya. Kalau lo ke mana? Dulu gue di Ancol tuh ada namanya Sea World. Di Sea World tuh ada turtle atau ada ikan-ikan pari kecil yang ditaruh di satu kolam, terus bayi-bayi atau anak-anak kita bisa megang. Masih ada kok. Tuh kayak gitu. Nah kalau di sini ini conflict avoidance. Apapun itu kita nggak boleh konflik. Ya udah kita gini, kalau lo malas sama dia nggak usah ngomong aja. Lah tapi udah 3 bulan, nggak apa-apa, tunggu 3 bulan lagi. 6 bulan udah berlalu, kagak ada koordinasi. Kenapa? Karena semuanya sibuk menjaga perasaan masing-masing. Itu juga nggak baik. Nah, ketiadaan konflik apakah itu indikasi ke hal yang baik? Nggak juga. Konflik avoidance itu yang paling buruk. Karena takut konflik. Takut nggak enak. Jadi gue mendingan gue simpen aja. Ya. Nah, itu nggak bisa. Bom waktu tuh ntar tuh. Iya. Dan yang terakhir itu namanya mediocres. Mediocres tuh mediocre tuh apa ya? Ya papan tengah aja deh. Gimana? Jadi ya udah ada kan ya kasih solusi ya. Udah 1 juta ya udahlah. Ngapain sih mesti ngejar 10 juta? Ya Allah udah berikan 1 juta, kita syukuri 1 juta. Ya bukan begitu maksudnya. Ya kan, tuh lu diem aja gitu. Jadi anggota tim tuh semuanya pasif. Nunggu digobrak gitu, nunggu diajak. Udah ngapain sih? Ya udah dapat gaji bulanan lah, udah. Ya ngapain sih? Udahlah. Nah, yang gue duga terjadi di Garuda itu kombinasi antara Shark Tank ya dengan di beberapa itu petting zoo. Jadi pada saat ada orangnya tidak ingin diadres atau addressnya TikTok gitu tau ya, pakai karambol. Jadi nggak langsung ngomong, Der gue punya masalah sama lo. Kalau gue nggak suka sama Derry nggak suka sama gue, kita kan ngomong Der, iya kan, Coach. Ya nggak apa-apa karena that's how we should be. Iya kan, tapi kulturnya bisa jadi di sana belum terbentuk. Jadi malah ngomongnya kemana? Ke publik. Gila kan, ngomongnya dikasih solusi nanti. Paham. Nanti minta nih orang dari mungkin serikat pekerjanya, gue pengen ngomong. Terus habis itu orang dari Garudanya kan, lo mesti balance kan, ngomong juga. Terus pertanyaannya kenapa nggak mereka ngomong aja satu sama lain? Kenapa mesti ngomongnya ke publik? Kenapa cari bolo kalau bahasa Jawanya? Kenapa semuanya cari pendukung? Siapa yang benar, siapa yang salah? Kenapa nggak cari kompromi? Aduh, kompromi kayak jelek. Konsensus deh, kesepakatan. Kenapa kok langsung sampai pada satu titik 3 orang, 14 orang ini harus dipinggirkan? Lah, terus gimana bos lo bisa perform? Kalau bos lo nggak perform, perusahaan lo nggak perform. Kalau perusahaan lo nggak perform, lo juga yang kena. Juga yang kena. Iya. Gitu. Keren. Itulah alasannya kenapa kita ngajak itu buat teman-teman semua, perusahaan misalnya. Ini malah mungkin lo harusnya tuh nggak ajak Garuda. Ajak orang-orang Garuda. Biar bebenah. Antara tim yang yang dari Lion sama tim yang orang Garuda dikumpulin boleh dong. Jadi satu tuh. Apalagi kan nanti kan kita kan di pemerintahan nih ya teman-teman, kan pemerintah kita, presiden kita kan mau punya ide cemerlang yang untuk ngambil profit yang ada setelah kita pengen ngelihat Norwegia sukses, Saudi sukses gara-gara dia memanfaatkan profit dari BUMN mereka gitu ya.
Akhirnya kan mau dijadiin tuh. Nah maksud gue itu kan pasti kan gamenya baru lagi nih. Kalau dari para BUMN ini, Danantara. ya Danantara kan akhirnya jadinya kan nantinya kan. Nah cuma kan dari Pertamina, dari PLN, dari PT KAI misalnya, atau mungkin Bank Mandiri misalnya dan lain sebagainya, itu kan ada profitan dari sana. Dan nggak menutup kemungkinan juga mungkin ada PIC baru, ya kan? Kayak tiba-tiba tunjuk-tunjukkan takutnya. Oh, duh, gue dapat lagi kan ada Danantara deh, lu aja deh. Jadi gitu kan? Ini kita bahas nih menarik ya. Iya. Tapi buat ini ya teasernya buat obrolan kita selanjutnya ya. Menurut lo ya, lo ngebayang nggak institusi yang baru dibentuk, orang-orangnya cabut-cabutan dari mana? Iya. Semuanya bawa value-nya sendiri. Gitu kan. Harus dibantu. Udah kita ngobrol aja mau nggak langsung di Mekah dan Madinah? Ya kita umroh bareng di bulan Agustus. Jadi kemarin kita sounding di bulan Juli, tapi ternyata udah sukses, udah penuh banget. Udah penuh, udah full, mohon maaf. Jadi kita bukanya lagi di bulan Agustus 2025 tanggal 15 ya. 15 Agustus 2025 mungkin nanti kita bisa meneriakan kemerdekaan Republik Indonesia di atas gurun. Di atas gurun ya. Wah keren ya. Kan 17 Agustus kita di sana. Iya, kita nah, 15 Agustus gue mengajak buat para perusahaan semua. Kenapa? Karena biar tahu nih komunikasi sekamar deh lo. Makanya kan one team, one coach, one room. Artinya dari satu ruangan lu bisa menghasilkan satu coach, ya kan? Dan juga yang ujung-ujungnya buat tim lo. Nah itu polanya. Makanya kita mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gimana caranya membangun tim yang kuat apa segala macam bareng sama coach sambil jalan ya, iya. Di tempat yang paling doanya mustajabah. Di tempat di mana sudah terbukti tim-tim hebat itu terbentuk. Sahabat-sahabat tuh kalau bukan tim apa coba? Iya kan? Iyalah. Dari kisah-kisah itu, dari pembelajaran riset-riset yang ada kayak dari Kyle Bradley ini, kita bisa menarik kaidah bahwa konteksnya bahwa ternyata kita nggak akan bisa ngomongin tim kalau belum tuntas ngomongin diri dulu. Nah itu dia. Iya kan? Nah kalau ini kita bisa lakukan dalam perjalanan, kita akan lebih empati kepada orang. Kita belajar juga untuk dikenal dan mengenal orang. Insya Allah pas balik ada apa ya, lem perekat ya. Yang mestinya bisa berguna untuk lebih banyak organisasi. Lebih banyak orang di organisasi. Satu tim aja kan satu kamar kan. Jadi mau nggak kita bareng ya. Jadi perusahaan-perusahaan kita memanggil semuanya. Jangan-jangan nanti juga bisa saling tukar berbagi insight gitu ya. Kayak misalnya perusahaan A ke perusahaan B. Oh lu sekarang timnya udah begini ya. Ngobrol. Jadi temanya benar-benar perusahaan teman-teman. Berangkat bareng sama kita, sama gue, sama coachernya juga. Kita umroh sambil healing di Al-Ula juga. Kita ngobrol-ngobrol di Al-Ula juga. Asik, gue belum pernah. Asik ya. Nah, tanggal 15 Agustus 2025 pendaftarannya kapan? Langsung aja klik aja informasi di bawah. Tuh, cakep ya. Kita tunggu ya nanti ya. Coach kasih solusi.